Pertanyaan yang pertama, kenapa Hilux? 3 tahun lewat, konsisten, bikin konten terus, pernah sempet capek nggak? Mesin mau dikencengin lagi? Oh iya dong, gue ngebut masih jadi habit. Karena kan dengan Aerox gue yang di bore up. Dia punya Aerox bore up 200 guys. Anak ngabers dia. Nextnya kepengennya mau dimodif gimana lagi sih? Kembali lagi di Ngabers, kali ini bersama Bapak Yurofi. Yes, gue yakin semua pasti udah tahu, ya kan? Apa kabar, men? Yuk, sehat. Thank you udah ngundang ke sini. Thank you udah mau datang. Kalian yang suka fotografi kayak gue, suka videografi, pasti tahu lah ya konten-konten dia yang quiet place. Quiet place. Apa aja sih lo quiet place sama yang paling trending itu The Quiet, di mana gue bikin satu kota jadi kayak kota mati. Udah bikin di 30 kota di Indonesia. 30 kota. Wow, sama ternyata dia ini suka banget touring anaknya. Kemarin touring 3.000 km. 3.200. PP tuh. PP dong, no towing. Beda sama gue yang anaknya suka towing. Kalau gue tuh anaknya touring. Jadi towing dulu, baru di sana touring. Gak apa-apa, realistis. Kalau dia beneran PP loh, luar biasa. Jadi dari perjalanan, nanti kita bakal ngobrol perjalanan hidupnya Rofi sampai akhirnya ini baru beli banget seminggu ya umurnya. To be exact 6 hari. 6 hari. Hilux, ya kan, yang katanya mau dipakai keliling Indonesia. Yes, insya Allah. Keliling Indonesia beneran nih? Keliling Indonesia. Wow, padahal umurnya baru 21 loh dia. Udah mau keliling Indonesia loh. Luar biasa. Fit, lu dulu pertama kali megang kamera emang kapan? Gue pertama kali waktu itu minjem temen SMP. Oke. Jadi ada temen SMP yang kebetulan dia orang baik. Gue minjem kamera dia, itu ingat banget Canon 1200D. Tahu ya? Ya. Di situ karena lagi zaman travel content creator namanya Sam Calder, lu tau gak? Tahu. Nah, sorry ini tahun berapa nih? Ini tahun 2015. 15 SMP tuh ya? SMP, 2015 SMP. Dan di situ gue minjem kameranya buat bikin video-video travel ala-ala. Cuman karena orang tua gue agak strict saat itu, jadi bikin video travelnya di area-area rumah Jakarta Timur tuh. Taman Mini, terus juga Rawamangun, Velodrome, ya gitu-gitu aja lah. Nah, di situ karena kebetulan lagi ada influence dari Agung Hapsah, Chandra Leo, terus juga kreator-kreator videografi lah. Akhirnya gue terinspirasi buat bikin video YouTube namanya Urofi juga. Cuman ada satu video yang viral banget, yaitu tutorial bikin video hyperlapse. Jadi lu kayak foto-foto, satu yang banyak. Nah, itu lumayan viral di 700.000 views zaman gua SMA kelas 1. Itu udah banyak banget ya. Buat anak SMA udah luar biasa banget tuh. Saat itu tahun 2017. Jadi 2 tahun emang mengimitasi aja apa yang legend-legend lakukan. Dan kebetulan pecah telur di tahun-tahun segitu. Untung kreator-kreator yang diimitasi nggak marah ya. Kayak yang satunya ini. Tapi sorry, maaf, lagi seru, jadi lucu aja soalnya. Jadi tuh dari SMP tuh ya? Iya. SMP, terus SMA megang kamera lagi? SMA, gue kebetulan dipercayakan orang tua untuk dibeliin Canon 1300D. Itu waktu itu gue inget banget 5.500.000 harga kameranya. Dan orang tua gue sempat mengultimatum sedikit, ini kamera kamu coba jadiin pekerjaan, semoga kamu bisa menghasilkan dari kamera yang orang tua beliin. Yang ayah beliin saat itu. Karena emang lumayan dikasih ultimatum, siapa yang nggak takut dong? Akhirnya gue ngulik-ngulik lah, gimana caranya ngasilin uang dari video. Turns out, gue baru tahu bahwa ada yang namanya videographer. Ya kan? Waktu itu belum tahu pekerjaan videographer? Belum tahu. Gue baru tahu, gue masuklah ke wedding saudara, terus juga after movie sekolah, gue banyak bikin video gratisan buat mereka. Jadi basisnya untuk ngumpulin portofolio. Nah, dan ternyata strategi ngumpulin portofolio itu bagus banget buat orang di dunia kreatif. Setuju. Tanpa gue sadari saat itu. Akhirnya udah mulai banyak porto. Nah, 2020 pas lagi pandemi COVID, semuanya down. Gue nggak ada penghasilan sama sekali, meskipun udah sempat balik modal juga. Karena tapi waktu itu keadaannya adalah udah menghasilkan ya? Udah menghasilkan. Kalau misalkan gue bisa bilang video kayak 1 menit video sinematik itu 250.000. Udah alhamdulillah lah ya. Alhamdulillah banget. SMA udah seneng banget itu mah. Dulu gue main Vario 150 yang keyless. Gue beli knalpot yang 1 jutaan, merek lokal, itu gue senengnya minta ampun. Itu hasil dari video tuh ya? Wah, gokil. Seru. Berasa paling kaya satu sekolah. Ya iyalah, hasil keringat sendiri. Nah itu SMA. Nah kemudian pas lagi pandemi COVID down, itu pas banget gue lulus, Mas. Lulus SMA. Beruntung ya, karena gue masuk jalur SNMPTN atau jalur undangan. Jadi gue punya waktu lebih banyak. Jadi istilahnya kalau di anak-anak lulusan itu,
ketika jalur undangan otomatis lu nggak perlu tes lagi. Oh iya Udah iya masuk iya. kampus. Oh berarti anak pintar nih. Enggak juga, anak hoki. Ranking nih berarti nih. Minimal lebih guru dikit. Ordal. Nah, udah dapet SNMPTN, gabut lah mau ngapain, dan tiba-tiba gue tahu ada suatu platform namanya TikTok. Itu baru kenal loh. Baru kenal TikTok. Baru ya gue nyoba ngeri-upload konten yang dulu viral di YouTube, yaitu Hyperlapse tadi. Oke. Nunjukin lah videonya kayak ini orang ngapain sih behind the scene gitu kan. Ya. Dan tiba-tiba videonya viral mampus 1 juta views. Nih, videonya yang ini. Itu langsung tuh. Langsung hoki. Wah, gila. Langsung dapet 1,1 juta viewers, dan di situ udah panggilan bahwa oh, ini kayaknya gue harus ulet nih, berhubung lagi pandemi, waktu lagi kosong, gue harus upload minimal 1 hari sekali. Di situ gue komitmen selama 1 tahun ke depan upload 365 postingan dalam 1 tahun. Bener tuh. Bener. Kejadian. Karena ada privilege waktu kosong, kuliah juga online, dan gue bisa nge-keep up konsistensi kayak gitu. Itu setahun tuh ya? 1 tahun full. Ya. Itu 1 tahun full 365 video. Yang dibahas apa aja tuh waktu itu? Proper. Gue ngomong di depan kamera, cara bikin video kayak gini cuman pakai HP doang misalkan. Ya. Atau gimana caranya gue bikin hyperlapse kayak gini dengan cara bla bla bla. Selalu tutorial. Wow. Dan tutorialnya tuh proper. Ada pancingannya, terus juga isinya juga step by step, dan juga endingnya CTA-nya gue nyuruh mereka belajarin itu. Dan itu lo pelajari editing dan sebagainya itu di YouTube. Dari YouTube. Dari YouTube Agung Apsa, Chandra Leo. Itu dari situ dari semua? luar. Iya, pure dari otodidak. Wow, beda sama gua guys. Zaman gua mulai motret, mulai video mungkin mirip lah sama Rofi. Karena ketika ketika SMP udah megang kamera. Cuman zaman dulu gua belum ada YouTube ya. Ya. Jadi gua les edit dulu. Oh iya, di mana tuh? Ada tempat les edit. Jadi gua dulu orang sekarang kan pakai Final Cut Pro 10 ya. Ya. Dulu gua les ngedit Final Cut Pro 7. Wah. Ya actually datang les. 3 generasi ke bawah. Les, gue masih les. Kalau dia udah tidak, gue masih les. Jadi itu cikal bakal Eurovi yang sekarang ya? Ya, akumulasi. Itu masih step satunya. Ada ceritanya masih banyak. Masih banyak? Masih banyak. 1 tahun full ya kan. Terus gaining 500.000 followers di TikTok. Dalam setahun? Dalam 1 tahun. Dan saat itu gue menjadi content creator videografi dengan followers terbanyak di TikTok. Waktu itu? Per 2021 bulan Juni. Oke. Ya, dapatlah recognition, diundang TikTok Awards, dapat verified juga dari orang dalam. Thank you. Orang dalam. Ordal paling penting. Paling penting. Dan setelah dapat verified, gue nge-approach salah satu investor yang dia itu kebetulan mau bantu gue untuk bikin production house pertama gue, namanya Eurofilms. Oke. Ini secara timeline Agustus 2021. Oke, Eurofilms ini yang lo bikin video-video yang gue lihat ada Honda, Daihatsu, brand-brand lainnya. Brand basically bikin video iklan, baik dalam bentuk TVC atau digital ads. Udah sampai TVC ya? Udah sampai TVC. Terakhir TVC yang apa? Clarence Indonesia video yang hand sanitizer. Oke. Ya, itu TVC 15 detik, gua shoot di area perkotaan Jakarta, dan itu tayang di salah satu televisi bulan apa ya? November 2022. Itu rasanya gimana ngelihat hasil karya lo di TV? Bangga, Bos. Umur gue 18, ngedirect punya 18 PH. waktu itu? 18 tahun punya PH? Iya, kebetulan. Wow. Kuliah udah kelar berarti? Kuliah gue semester 8 sekarang. Oh, semester bentar lagi lah ya? Iya, benar lagi. Lagi skripsi lah ya? Itu aja. Bangganya minta ampun. Bener-bener kayak gue 18 tahun masuk ke TV, at least karya gue, bukan muka gue. Dan di situ gue ngerasa meninggi, wah gitu kan. Tapi somehow orang tua gue selalu tahu cara gimana ngehamblin gue. Nge-push down lah ibaratnya. Emang mereka bilang apa waktu itu? Maksud gue apa yang membuat tuh sampai mikir gue harus tetap humble gitu? Emang orang tua lo bilang apa? Dikasih beberapa contoh mereka-mereka yang naik tapi jatuh karena kepleset satu hal kecil. Ya, benar. Dan di situ gue takut dan lebih aware lagi untuk hal-hal yang gue lakuin ke depannya. Jadi kamera yang waktu itu di ultimatum sama bokap udah balik lah ya? Baliknya mungkin udah alhamdulillah ya? 50.000%. Alhamdulillah lah ya. Jadi waktu itu berhasil tuh ultimatum dari bokapnya berhasil. Ya kan, sampai akhirnya sekarang ada Euro Academy. Eurofilms, Production House, dan kelas online Euro Academy. Ya. Sekarang si PH-nya ini lagi jalan juga, masih ngejalan yang lain? PH ongoing jalan, tapi untuk per 2024 ini gue fokusin ke Eurovi as personal branding. Buat ini nih. Nah, jadi hasilnya bisa kita lihat di sini. Ini adalah salah satu hasil
Berarti berapa tahun? 3 tahun, 4 tahun lah ya? 4 tahun effectively. 3 4 tahun lewat lah ya. 3 tahun. Ya. 3 tahun lewat, konsisten bikin konten terus. Ya kan? Pernah sempet capek nggak? Daily basis lumayan capek saat itu. Cuman sekarang gue udah nemuin keseimbangan antara mendelegasi atau yang kita harus lakuin sendiri. Jadi udah happy banget sekarang. Sekarang lagi enak nih ya? Enak banget. Work-life balance-nya enak nih? Parah. Lagi enak nih? Wah, Parah. itu susah loh tuh nemuin kata-kata work-life balance enak tuh susah Senior loh. aja bilang susah. Ya, karena emang susah jujur. Sebelum kita bahas Hilux ya, gue pengen bahas dulu si X-Max-nya lah. Boleh. Karena X-Max-nya gue lihat kontennya di kebun teh, Ya, ya kan? Ya. Itu pas lagi touring. lagi touring. Itu di kebun teh mana sih? Oke, kalau kebun teh, gue bisa spill itu di Jawa Barat, Pangandaran. Oh, oke. Ya. Bukan Pangandaran, Pangalengan. Oh, Pangalengan. Pangalengan. Area-area Bandung Selatan itu. Ya, ya, kan? ya. Kalau yang agak-agak berkabut, Ciwidey mainnya. Oke, jadi lo tuh emang doyan video, doyan foto, dan doyan otomotif? Doyan otomotif dan doyan jalan-jalan, 4 itu. 4. Iya. Kebetulan 4-4-nya hobinya bisa digabung jadi satu jadi duit. Alhamdulillahnya. Alhamdulillah ya. Iya. Itu karena yang bikin gua kaget itu adalah konten X-Max dia itu kan, lo tuh konten yang Quiet Place X-Max di kebun teh itu kan? Iya, bisa. Itu kalau nggak salah like-nya sampai 100.000. Kalau ditotalin dari both platform di 200.000, viewersnya sampai 3M. Iya kan? Ya. Itu gue kaget banget karena jarang banget ada konten X-Max ya. Dan kok X-Max nggak riding loh itu. Enggak, cuman parkir aja. Parkir aja Hujan-hujanan. kan. Parkir aja di video nama dia bisa segitu tuh gua kayak ini jarang terjadi loh. Jarang terjadi di konten otomotif ya, Iya. terlebih ya. Makanya luar biasa banget. Nah, itu X-Max lo beli apa di kerjasama tuh? Kalau X-Max-nya beli Oke. sebagai project jemput bola. Oke. Ya, jadi ya banyak hal-hal yang gue beli terus tiba-tiba ternyata brandnya nge-sponsor karena cukup suka dengan value yang gue kasih dari barang yang dibeli itu. I see. Nah, itu X-Max-nya masih ada nggak sekarang? Masih ada dong? Yang 3.000 itu masih ada? Masih ada. Tapi kan udah nambah lagi ya? Per sekarang jadi 3.600 karena gue sempat PP Bandung sekali lagi pas pulang kemarin. Sorry, maksud gue masih udah ada satu lagi kan X-Max baru. X-Max baru, yang 3.000 tuh yang baru. Oh, 3.000 tuh yang Ya, baru? yang baru. Oh, jadi tuh X-Max baru banget itu? Baru banget, 2023. Langsung bulan dipakai akhir. touring? Sekarang odonya udah 8.000. Buset, 8.000. Setengahnya udah sampai Lombok ya. Masuk ke Mandalika kan? Masuk dong. Tapi nggak ke sirkuit ya? Masuk ke sirkuit sebenarnya Bukit 360 360. bos, iya. Iya kan? Tapi nggak masuk sirkuit ya? Enggak dibolehin ternyata. Nggak dibuat, ya susah soalnya, izinnya susah. Tapi udah nyampe 360. Senggol dong. Gimana tuh rasanya naik X-Max sampai sana? Yang gua rasain jelas stabilnya. Hmm. Dari kencengnya stabil, terus juga kalau di area dingin kan expect sebuah motor pasti akan makin lemot kan. Karena pernapasannya mungkin dingin. Yeah. Tapi gua rasa cukup stabil, terus juga fiturnya sih menurut gua lumayan gila ya. Ini not sponsored kita ya. Ini sponsor. Karena seenak itu motornya. Capek nggak kemarin touring 3.000? Terbayar sama view-nya. Terbayar salah Terbayar. satunya. Tapi jadi kalau dikira capek apa enggak, gue sampai rumah besoknya langsung kerja karena nggak capek. Oh ya? Iya. Kalau gue sih mungkin udah strokan dulu tuh sehari 2 hari tuh. 3.000 km bos, 2 minggu lebih ya. 2 minggu lebih. 2 minggu lebih naik motor terus loh. Itu sorry kan, tapi yang gue lihat motor lo itu nggak dikasih box. Box pakai kebetulan, yang cuma 44 liter. Ini kecil kan? Kecil dong. Dan bagasi, oh makanya baju-baju semua di bagasi tuh ya? Jadi triknya tuh adalah di box itu semuanya untuk baju dibagi jadi 2 section, terus gue vakum. Oh. Ya, dibuang anginnya, jadi bener-bener ngepres banget. Ya. Sehingga gue bisa bawa baju mungkin 7 set kurang lebih. 7 set doang ya? 7 set. Ya kan sana laundry lah ya? Laundry, aman. Kamera semua taruh bagasi? Kamera gue pakai tas kamera gue, The Earth, gue taruh di depan, gue kasih rain cover 5 lapis. Di Ditaruh tempat di depan? kaki, kan ada Serius di sininya nih. lo? Ya, Iya. bisa. Ditaruh di situ? Di situ. Wah, panik juga tuh kalau gua sih jadi dia. Nah, terus di bagasi isinya apa? Bagasi isinya yang perintilan, obat-obatan, terus juga kayak tas lagi yang untuk apa ya? Gua waktu itu naruh ya, kabel-kabelan, kunci-kunci itu banyak di bagasi. Tapi lu pernah touring sebelumnya? Gua paling jauh Lampung sebelumnya. Tapi sering nggak? Lampung sekali. Udah, lo cuma ke Lampung sekali, abis itu ke Lombok. Ya. Saya bilang jadi cukup pemberani ya. Karena banyak-banyak konsul sama orang sih sebenarnya. Banyak Iya. tanya, jangan malu. Langsung cabut dia, langsung ke Lombok 3.000 km. Yang paling lo inget momennya di mana? Kalau selama ke Lombok, pertama yang gue inget tuh pas ke Mandalika. Ke? Mandalika, Mandalika. sirkuitnya. Jelas dong,
Bukit 360 tuh bukit yang eksklusif banget, tapi gue bisa masuk somehow. Adalah caranya. Ada caranya. Iya, meskipun gak ada Ada event ya. Terus yang berkesan yang kedua adalah ketika gue itu sampai di Pulau Bali. Jadi Pulau Bali yang arah Gilimanuk, lu pasti pernah kan? Itu seindah itu, Pak. Oh, Meskipun ide gue banget dapetnya mendung ya, itu anjing bagus Lo banget. lewat atas lewat bawah? Sorry, maksudnya Gilimanuk atas atau ke bawah langsung ke pusat Bali? Ke Singaraja atau kemana? Gue lewat Singaraja. Enggak Singaraja deh. Ke bawah berarti? Langsung lewat Tabanan. Oh, juga- ke bawah, ke ya, Tabanan. ke bawah. Itu aja indah kan? Indah. Padahal kalau lewat atas, lewat Oke. Singaraja, itu lebih indah lagi menurut gue. Oke, gue nggak tahu tuh. Karena itu akan, lo ke Singaraja, terus lo naik ke atas gunung, baru lo turun gunung. Oh wow. Kayaknya harus dicoba lagi sih. Ya, kayaknya. oke, bareng lah. Amin. Bedanya saya udah punya anak istri Oh, sih. iya, ya. Susah mau Oh, nyari iya. waktu buat turun gitu susah Bapak Yurofi. Tolonglah Bapak Rofi ya. Ini belum nikah sih, jadi masih gampang banget dia cari Iya. waktunya emang. Puas-puasin. Dipuas-puasin. Nah, sampailah kita di Hilux hitam satu ini. Oke. Yang dibeli khusus untuk keliling Indonesia. Insya Allah. Rencananya untuk keliling Indonesia. Ya. Mau kapan sih rencananya? Per Juli gue bakal nyoba ke timur dulu. Yang mana gue sempat ngobrol sama salah satu overlander, YouTuber juga, namanya Arsal Bahtiar, shout out. Itu beliau udah ngasih tahu info bahwa kalau ke timur tuh buat videografer, buat fotografer itu surganya. Karena seindah itu. Benar. Terus juga secara keamanan, secara safety, secara logistik itu akan sangat lebih mudah dibanding kalau lu ke Sumatera. Oke. Nah, that's why gue prefer ke timur dulu bulan Juli. Nanti bulan Agustusnya gue langsung meluncur ke Sumatera. Oke. Ya. Pertanyaan yang pertama, kenapa Hilux? Gue udah nonton beberapa series Top Gear. Wishlin Diesel. Ya. Lu lihat seberapa parah itu Hilux dihancurin dan masih bisa. Ya. Memang mobil ini nggak usah diragukan lagi. Indestructible car on earth. Betul, memang kuat banget sih. Jadi Kuat banget. alasannya adalah karena kuat mobilnya ya. Kuat dan terbukti bulletproof. Dan terbukti kuat. Ya, terbukti. Ya, dan Toyota, ya bengkel Toyota di mana-mana. Iya, itu Iya. salah satu konsiderasi ketika gue ngelihat persebaran bengkel Toyota di Indo lumayan di mana-mana sih, asik. I see. Nah, kenapa yang tipe ini? Tipe V. Ah, Oke. Tipe V. Jadi kalau misalkan line up Hilux itu ada yang tipe E, itu yang manual bensin. ah. Ada juga yang tipe G, manual diesel. Terus juga tipe V, diesel matic dan juga yang GR. Itu diesel matic yang 2.8. Kalau gue yang 2.4 atau mesinnya 2GD, Mas. Betul. Nah, setelah gue pikir-pikir kenapa ini masuk, karena ini yang menurut gue secara transmisi enak, matic kan. Matic. Dan juga secara harga masih masuk lah, 520-an. Ini 520-an ya? 520. Nah, Vi, kalau rencananya nih, ini kan mau dibawa keliling Indonesia. Ya, Mau diapain nih mobil ini? oke. Sebenarnya kalau secara modifikasi, gue masih mementingkan yang fungsional dulu aja untuk saat ini. Oke. Misalkan kayak ganti velg, setel fitment, biar cakep dulu aja. Oke. Berhubung gue baru berangkat bulan Juni kan, masih lama lah. Masih lama. Ya. Coba- Tapi Ah. kalau secara build-nya, gue rencana bangun yang bisa ngeluarin apa sih, atap tenda ke kanan. Oh, itu namanya awning. Awning, ya awning. Gue juga baru belajar tuh. Oke. Awning ke sini, terus juga kalau belakang paling roller lid yang manual aja. Oke. Untuk logistik barang. As simple as that, beres. Oh, sementara gitu dulu. Lo Itu nggak dulu mau aja. langsung bangun yang full overland gitu? Bangkrut, Pak. Betul. Memang mahal sekali. Mahal sekali. Bangun overland itu mahal. Tapi lo udah nyari-nyari bengkel? Bengkel yang untuk overland gue udah ada pegangan sebenarnya. Oke. Ya. Udah ada. Pengen wishlistnya tuh gue pengen entah ke Banteng Mas atau enggak Lamban Garage. Oh ya, dua-duanya terkenal. Terkenal. Dia terkenal. Ya. Boleh masuk? Gas. Sikat. Kita Jadi buka. emang Hilux ini mobil yang sangat-sangat terbukti ya. terbukti, proven. Proven Naik-naik. dan interiornya sebenarnya mewah ya. Untuk kelasan Toyota lumayan mewah. Kayak Fortuner yang VRZ juga. Aroma mobil baru emang enak ya. Ini coba bisa diajak cium nggak baunya? Kalau mau kamera bisa nyium nih enak banget ini baunya ini. Wow. Dan ini enaknya guys udah 4-wheel drive kan ya. Iya. Udah ada 4low dan dia ada deflognya di belakang. Differential lock. Dari itu udah ngebantu banget lah ya. Yes, jelas. Wow. Rencana nanti keliling Indonesia, maksudnya yang ke timur itu mau berapa orang, Vi? Mau nggak mau berempat sih. Gua sama cewek gua, terus juga sama satu supir, sama satu videografer. Jadi kalau capek gantian lah ya. Itu dia. Oh. Semuanya bisa nyetir sebenarnya.
Oh, semuanya bisa nyetir. Jadi Videographer nggak berasa. satu ya? Berdua sama lo satu. jatuhnya? Berdua sama gua. Ya. Tapi sampai sekarang, coba gue penasaran deh. Kan Oke. lo terkenal dengan bikin konten videografi. Ya, Sampai sekarang, seminggu deh, setiap hari nggak megang kamera? Lo-nya? enggak. Udah nggak? Enggak. Gue batching aja biasanya. Batching? Kan karena konten singkat itu sangat mudah untuk dijadwalkan. Gue jalan ke satu tempat, bikinnya langsung 5 tabung. Oh, Ya, oke. gitu aja. Simple. Ya. Jadi sekarang, lo lagi sering di depan kamera ya, instead of di belakang? Cukup sering. Iya, Ya, instead ya. of di belakang. Tapi lo lebih suka yang mana? Depan atau belakang kamera? Depan. Lebih suka di depan kamera? Iya. Somehow gue ngerasa ketika di depan kamera tuh atau ngomong itu lebih dapat energi dibanding gue di belakang kamera. Mungkin karena emang basicnya extrovert, maybe. Jadi kayak lebih seneng aja gue ngobrol gini. Aduh, seneng banget. Oh, iya. Emang kayaknya punya bakat jadi host ya? Maybe. Mungkin habis ini Irofi tiba-tiba jadi host di TV nih gua rasa. Tiba-tiba Gas. dia punya acara di TV jangan-jangan. Nah, mobil, lanjut lagi kita bahas mobil. Gas. Ini kan jadi mau ditambahin awning di atas. Ya, awning. Oh, mau ditambahin awning. Terus kalau daleman mau diutak-atik gak? Daleman somehow gue nggak kepikiran untuk diapain sih. Itu udah semuanya do the job. Gue ngerasa nggak ada yang perlu sama sekali. Mesin mau dikecengin lagi? Oh iya dong. Oh iya? Ya. Ganti maybe sesimpel remap, ganti intercooler, ganti turbo. Cumi Jadi yang darat? tipis-tipis, cumi darat tipis saja. Oh, anak videografi tahu cumi darat juga Wah, ya? influence terbesar gue justru. Oh gitu. Jadi mau lo remap dikit nih? Remap tipis. Oh, itu udah ada begel-begelnya juga ya? Udah ada beberapa yang marking. Oh, I see. Itu budget berapa sih? Cumi-cumi gitu? Kalau cumi, kalau Yang pengen lama, sesimpel yang cumi lama. ya, Pak, itu 2,5 juta. Cuman kalau pengen yang semua full mesin, itu 15 juta udah sangat hedon. Udah kenceng. Ini rencana mau digituin ya? Ada kencengnya minimal. Jadi ketika pakai ban gambut, ya ketika di jalan tol biasa, ya nggak boros bensin. Ya. Itu Pelek mau lo ganti apa? Rencana? Pelek gua Udah ada gambaran? JF wheel paling. Oh, Ya, oke. Ya, tapi bannya harus BFG, bos. harus. Boleh. Kalau kata teman gua ban paling ganteng. Paling ganteng. Ban paling ganteng katanya. Nah ini kan belakang pickup gede nih. Oke. Ini nanti mau dibawa buat bawa apa? Ini kita naik dulu aja kali ya. Boleh. Ya karena ini mobilnya pickup ya, jadi kita bisa naik. Kita buka aja, kita buka. Nah. Oke, kita Jadi- duduk sini aja, Pak. Jadi ini rencana di belakang mau dipakai buat apa? Ada 2 opsi sebenarnya. Gua kadang-kadang suka BM pengen bawa motor, Mas. Jadi bawa motor X-Max di sini, atau solusi yang kedua yang lebih realistis, sesimpel roller lid. Setek. Nah, bisa dikunci untuk naruh barang yang jauh lebih banyak. Oh sorry, ada rencana keliling Indonesia bawa motor. Pengennya gitu. Tapi kayaknya nggak realistis karena logistika Oh. jadi PR. Oh jadi si motor X-Max ini mau dibawa lagi tuh? Pengen. Oh kurang puas dia ke Bali dari Jakarta kemarin ya? Masih mau dibawa lagi? Ya emang tapi kalau Tipis-tipis. bawa motor bagasinya jadi kecil, maksudnya berkurang lah lumayan lebih susah ya. untuk logistiknya. Jadi itu masih dipertimbangkan tuh. Masih dipertimbangkan. Oke, kalau ini kan tadi build awalnya lah ya, awning gitu. Nah, apakah nanti lo mau yang roof tent juga? Atau rencananya nanti lo ketika touring ini nginepnya di hotel atau maksudnya penginapan? Masih nginep di hotel atau enggak camping? Oh, camping. Tendanya tapi di luar. Ini hanya sekedar untuk logistik aja. Ya, jadi Sesimpel maksudnya itu. touringnya bukan yang full on tanpa penginapan gitu ya? Gua masih belum bisa sih, Pak, kayak Oke, gitu. nggak apa-apa. Emang beda-beda kok. Kalau gue punya teman juga yang emang lagi di penginapan aja pakainya tenda. Oke. Emang Agak anaknya lain. harus, gue harus di tenda pokoknya. Di penginapan ada dapur nggak, gue harus masak sendiri di mobil gue. Gue punya temannya kayak gitu. Oke. Tapi ada juga yang begini. Kalau gue, Oke. ya gue juga lah sama kayak dia. Yang pakai penginapan-penginapan yang asik aja. Asli, Iya bener. kan? Nah, ada cara Juni, Juli, itu trip pertama lah ya. Ke dengan timur. modifan yang standar tadi Ya. itu. Nextnya kepengennya mau dimodif gimana lagi sih? Lebih Akhirannya lah ya. akhir ibaratnya finalnya ya. Itu kayak Australian style di mana ini masang busi. Set. Deng. Nah, udah ini bisa mungkin jadi dapur kecil atau lemari kecil. Yang basicnya ada storage box untuk gua nyimpen barang lebih banyak untuk trip durasi lebih lama. Oke, Ya. ya. Besok ini tripnya rencana berapa lama sih? Kalau timur paling 2 minggu beres sih sama. Masa? 2 minggu, 3 minggu lah. Habis tuh. Bisa habis. Sampai mana sih rencana? KM0 Pulau Rote, Di selatan? selatan, paling selatan di Indonesia. Nyampe 3 minggu? Harusnya bisa. Gue kurang tahu sih. Belum nyoba. Cukup ambisius. Karena kendalanya kalau ke Indonesia Timur tuh adalah kapal kan. Kapal. Ya. Ini bisa dibilang mobil impian lo kayak kalau gue baca di Instagram. Yes.
Jelas, karena lifespan-nya gue ekspektasi sih 10 sampai 15 tahun ya. Maksudnya mobil ini bertahan Iya, selama 15 tahun. Semoga. Iya. Ya. Tapi kalau ini udah mobil impian lo, berarti udah tercapai satu lah ya? Satu, tapi masih banyak sih wishlist lain sih. Oh, apa tuh? Wishlist apa sih pengen lo capai lagi? Karena dulu gue pakai F30 kan, Ah. BMW F30 adalah anaknya dari BMW M3. Nah itu impian gue. Oh, impiannya itu. Boleh. Impiannya M3. Kalau motor impiannya apa? Motor gue somehow pengen GS 1200. Emang anaknya suka traveling sih. Iya, mobil jalan. Mobil ya. Udah pernah nyoba? GS pernah. Yang 1200. Gimana impresinya? Lepas tangan seimbang bos. Itu emang motor yang ajaib sih. Ajaib. Ya, kalau bekas-bekasnya harganya sama kayak ini. Ya kurang lebih. Kayak lebih mahal lagi GS deh. Ya sih. 600. Itu rencana mau suatu saat pengen punya GS. Suatu saat pengen. Ya, tapi sementara ini dulu. Ini dulu aja lah realistis buat jalan-jalan, buat cari duit. Buat cari Semoga. duit. X-Max kalau motor GS mungkin kejauhan, ada nggak antara X-Max sama GX yang pengen dicapai? Realistis dream bike ya, Ya. masih di sport paling. Kelasan R6 atau enggak ZX 636. Oh, masih kepengen punya motor bongkok ya? Sport kan tadi gue bilang M3 kan sport tuh. Gue ngebut masih jadi habit karena kan dengan Aerox gue yang di bore up. Dia punya Aerox borap 200 guys. Anak Senggol ngabers lu. dia. Dia ngabers beneran men. Asal jangan naik Antasari aja. Tahu-tahuan lo, gue pikir dia nggak tahu loh. Tahu lah. Ternyata dia emang beneran anak motor ya. Tapi lo pasti pernah San Mori? San Mori gue kurang suka, lebih suka NR, Night Ride. Oh anaknya NR. NR. Sorry, lo kan nomaden nih. Motor Nomaden. mobil ditaruh di mana? Motor gue yang X-Max sekarang lagi di bengkel, motor yang Aerox bore up di kosan, BMW lagi di bengkel BMW Tomang, lagi di servis sebelum gue pengen jual, nanti mau Hilux jual. di sini. Jadi kurang lebih misah juga. Oh, ya. Jadi nanti ini mobil bener harian udah nggak pakai BMW lagi, ini pakai ini ya? Pakai ini only. Wow, harian pakai double cab sih menarik banget sih. Cuman Keren, PR-nya kalau di putaran kayak Pondok Indah gini harus ada 2 kali sih. Radius putarnya kurang. Betul. Nah itu kan dari sisi dream car, dream bike Ya. lah ya. Dream job. Kan lo sebagai apa Apa ya? sekarang content creator, videographer lah ya. Ngomongin dream job, I'm living my dream job right now. Udah nih. Udah. Atau lo kepengen apa kerjaan apa gitu, suka traveling kemana kah atau nge-handle brand apa? Hal yang lagi disuka sekarang, gue pengen scale up aja sih. Scale Menjadi skala yang lebih besar. Ya mirip Suhu. Waduh, Mas Denny. amin deh, amin. Ya, semoga segala tercapai lah Amin. ya. Makasih banyak. Kalian jangan lupa follow, karena gue rasa udah pada follow ya. Dan YouTube-nya jangan lupa di follow, dia punya YouTube loh guys. YouTube gue terkutuk, sepi. Tolong di follow ya, biar dia YouTube-nya bisa segede TikTok-nya, bisa Siap. segede Instagram-nya. Nanti mulai jalan Juni lah ya. Ya, jalan ke timur Juni. Dan itu insya Allah banyak konten long form. Nah. Biar kayak panutan. Nah, amin. Vi, thank you banget loh. Thank you. Thank you Sehat-sehat. banget udah mau main ke sini. Siap. Jangan lupa di follow Eurovi, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Saya jalan. See you next video guys. Bye bye. Bye-bye. Jadi deh.